Halo sahabat, salah satu perlengkapan dari kapal atau perahu yang penting, tentu saja selain kemudi dan juga mesin kapal, adalah jangkar. Jangkar adalah perlengkapan kapal yang difungsikan untuk bisa menambatkan kapal. Jika kapal itu mau berhenti di tengah laut dan juga misalkan para nelayan ingin memancing atau menangkap ikan, biasanya akan diturunkan jangkar sehingga kapal atau perahu itu tidak akan terombang-ambingkan badai. Selain itu, jangkar juga berfungsi untuk membantu kapal atau perahu agar bisa berlabuh dengan aman. Bayangkan jika sebuah kapal tidak memiliki jangkar, pasti ia akan sulit untuk difungsikan. Mungkin juga kapal itu jadi mudah untuk terhempas badai dan tenggelam dan membahayakan seluruh isi penumpang kapal tersebut. Nah sahabat, kehidupan kita yang dipercayakan oleh Tuhan ini juga seperti sebuah pelayaran perahu atau kapal di tengah laut. Bayangkan kalau kita tidak memiliki jangkar yang kuat, kita pasti akan sangat kesulitan untuk bertahan dan menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan buat kita. Padahal kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, ada banyak sekali persoalan dan juga ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Misalkan para sahabat yang dipercayakan Tuhan untuk melayani di gereja, tidak sedikit persoalan-persoalan yang harus dihadapi, dari mulai kejenuhan sampai konflik-konflik yang harus dihadapi bersama-sama dengan rekan-rekan sepelayanan. Atau untuk para sahabat yang di rumah juga dititipkan Tuhan keluarga untuk dipelihara, untuk dirawat dengan cinta kasih. Tentu saja itu juga bukan pekerjaan mudah. Itu adalah pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Nah, jika kita di dalam kehidupan yang Tuhan sudah percayakan, kita tidak punya jangkar yang kuat, bayangkan kita akan terombang-ambingkan badai, bahkan kita akan tenggelam, atau kita bisa berputus asa di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari salah satu sosok yang sudah sangat kita kenal, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam perjalanan pelayanannya, ia mengalami ada banyak sekali gelombang badai dunia. Dari mulai penolakan masyarakat di sekitarnya, bahkan juga penolakan dari murid-murid terdekatnya ketika ia harus menghadapi kematian. Ia juga mengalami siksaan yang begitu rupa, bahkan ia harus menghadapi kematian. Bagi seorang manusia, tentu saja itu bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk dilalui. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika Matius 26 ayat 39, di dalam doanya Yesus mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Kita melihat bahwa sebagai manusia, Yesus pun merasa apa yang harus ia jalani itu begitu berat. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti di dalam perjalanannya. Ia terus melaju, ia terus menjalankan karya penyelamatan Allah bagi manusia hingga ia mati di kayu salib dan juga bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang menjadi jangkar di dalam pelayanan Yesus? Yang menjadi jangkar di dalam pelayanan Yesus adalah kasih. Kasih Allah kepada manusia, kasihnya kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Sekalipun itu berat, tetapi Yesus menjalankannya. Ia berkata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yesus membiarkan kasih itu yang mengambil peran di dalam perjalanannya. Sehingga sesulit apapun badai yang harus dilalui, ia tetap yakin bahwa ia sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang begitu mulia. Sebagaimana ia juga ketika mulai pelayanan, ketika ia dibaptis, dan juga ia diteguhkan oleh suara yang datang dari sorga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Kasih itu yang menjadi dasar perjalanan Yesus mengarungi kehidupan dan juga mengarungi penebusannya di dunia. Nah sahabat, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat yang percaya kepadanya, kita juga perlu untuk menjangkarkan kehidupan kita kepada kasih Allah. Bukan berarti kita menjauh dari segala situasi yang tidak menyenangkan,
Tetapi dengan memiliki jangkar yang kuat, yaitu kasih Allah, kita senantiasa dimampukan untuk bisa menyelesaikan perjalanan pelayaran kita di dunia ini dengan baik. Menyelesaikan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita, entah itu di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, kepada anak, kepada orang tua kita, dan kita bisa betul-betul menjadi anak-anak yang setia. Selamat menjalani hari ini. Semoga Tuhan memberkati setiap kita, dan biarlah hanya kasih Tuhan yang menjadi jangkar di dalam kehidupan kita. Amin.